Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Ranada Glowing Home. Ini adalah meja yang akan aku makeover. Kondisinya sudah seperti ini. Lapisan putihnya sudah pada terkelupas ya. Dan kayu MDF-nya yang terbuat dari serbuk kayu ini juga sudah mengembang karena sering ketumpahan air. Nah, bagaimana aku makeover coffee table ini dengan kondisi yang seperti ini? Simak terus videonya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan. Lapisan putih ini tidak aku buka ya, malah akan aku tempel kembali karena aku akan makeover meja ini menggunakan semacam wallpaper stiker. Jadi kalau menggunakan stiker itu permukaannya sebaiknya licin dan halus. Kalau stikernya langsung aku tempelin di kayu MDF-nya, nanti takutnya kalau ada salah posisi atau apalah gitu ya, yang membuat aku harus membuka atau ngelupasin kembali stikernya, serbuk kayunya akan ikut menempel di stikernya, yang malah akan menyebabkan daya rekatnya berkurang. Nah, ini bagian yang sudah pada mengembang ya, jadi sudah melebihi list yang berwarna putih ini. Untuk bagian yang mengembang ini, aku ketok-ketok aja pakai palu seperti ini. Tujuannya adalah supaya serbuk kayunya padat kembali. Nah, pada saat aku makeover meja ini, aku belum kepikiran ya, kalau kemungkinan hasilnya itu akan lebih maksimal kalau kayu MDF-nya ini aku semprot air dahulu, baru aku ketok-ketok seperti ini. Kayu MDF ini kan terbuat dari serbuk kayu, jadi kalau disemprot air sedikit mungkin akan melembutkan kayunya, sehingga kalau diketok-ketok akan lebih mudah dan hasilnya lebih maksimal. Jadi buat kalian yang mau makeover furniture dari kayu MDF dan punya masalah yang sama seperti ini, bisa dicoba ya. Selanjutnya, aku akan mencampur lem putih dengan air. Lem putihnya aku menggunakan lem Fox. Kebetulan cuma lem ini yang tersedia di rumah. Jadi aku pakai lem ini aja karena ini multipurpose, bisa untuk kayu juga. Untuk menempelkan kembali lapisan putihnya, seharusnya lemnya tidak dicampur air ya. Kalaupun mau dicampur air, cukup sedikit saja. Dan kalau untuk melapisi permukaan kayu MDF-nya, sebaiknya lemnya lebih cair. Tujuan penggunaan lem ini, selain untuk menempelkan kembali lapisan putihnya, juga untuk melapisi permukaan kayu MDF yang tidak ada lapisan putihnya, agar tampak lebih licin dan glossy. Harapannya supaya kalau sewaktu penempelan stiker ada salah posisi, saat stikernya dibuka kembali, akan meminimalisir serbuknya akan ikut menempel di stikernya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk melapisi meja dengan stikernya. Untuk stikernya, aku menggunakan kertas sif. Jadi, stikernya ini berbeda ya dengan stiker yang aku pakai untuk makeover meja makanku sebelumnya. Kalau yang sudah nonton video aku yang makeover meja makan, pasti tahu ya. Kalau yang belum nonton, silahkan dicari aja videonya di channel aku atau klik tautan di akhir video ini. Nah, balik lagi ke kertas sif. Jadi, aku menggunakan dua motif untuk makeover meja ini. Untuk dua motif yang aku pilih ini memiliki perbedaan permukaan. Kalau yang marble, permukaannya itu tidak bertekstur. Sedangkan motif kayu, teksturnya seperti kayu asli, sama seperti yang aku pakai untuk meja makanku, namun tekstur kertas sif ini lebih halus. Info kode dan pembeliannya ada di deskripsi ya. Nah, untuk penempelan stikernya, pertama-tama aku ukur dulu diameter mejanya, ditambah ketebalan meja, lalu dilebihkan 1 atau 2 cm. Untuk stiker motif kayu ini akan aku pasang di bagian tengah dan bawah meja, sedangkan motif marble-nya nanti untuk bagian atas meja. Nah, setelah pengukuran, aku akan mengerjakan untuk bagian bawahnya dahulu dengan motif kayu ini.
Pertama-tama aku akan potong persegi 4 sesuai pengukuran tadi. Setelah itu kita potong lagi 4 bagian. Jadi kita lipat 4 dulu untuk mendapatkan titik tengahnya. Awalnya aku hanya memotong tengahnya aja, tidak sampai putus jadi 4 bagian karena aku pikir akan lebih rapi. Namun ternyata nggak bisa ya, akan susah saat penempelannya. Jadi di video ini aku tunjukin kesalahan aku saat proses makeover ini juga ya, supaya kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah ini aku masih mencoba untuk dipotong 2 aja, namun ternyata tetap masih susah saat penempelannya. Nah ini aku akan perlihatkan kenapa stikernya itu harusnya dipotong jadi 4 bagian. Ini stiker yang tadi baru aku potong 2 aja, aku coba tempel dari tengah. Bagian tengah ini sebenarnya aku tidak mau terpotong, tapi ternyata susah penempelannya, suka nggak pas aja gitu, bahkan malah sobek tuh nanti tengahnya. Jadi sebaiknya memang dipotong 4 aja ya. Untuk penempelannya aku menggunakan kartu seperti kartu ATM atau kartu keanggotaan gitu ya. Untuk stiker yang menempel di sisi sekatnya, menurut aku sebaiknya tidak usah dipotong. Biarkan aja sedikit tertempel di bagian sekat tersebut supaya hasilnya nanti tampak menyatu dan rapi. Kemudian bagian sampingnya juga ditempel dengan cara yang sama. Nah ini stikernya sudah terpotong alias sobek sebenarnya, karena susahnya nempelinnya kalau tidak dipotong 4 ya. Nah ini bagian yang pertama aku tempel tadi, aku buka kembali karena aku merasa kurang rapi. Ini alasannya kenapa kalau pakai stiker sebaiknya permukaan yang akan ditempel itu harus licin. Jadi kalau ada perbaikan seperti ini, gampang melepaskan stikernya dan daya rekatnya masih bagus, sehingga tidak masalah kalau ditempel kembali. Nah ini yang tadi sobek ya, setelah ditempel sambungannya tidak terlihat kan? Jadi sebenarnya dipotong 4 aja ya stikernya dari awal. Sambungan yang nyaris tidak kelihatan ini memang salah satu kelebihan kertasif ya. Klaim penjualnya gitu sih, hehehe. Tapi memang benar ya berdasarkan pengalaman aku ini. Nah, untuk bagian pinggirnya, cara menempelnya menggunakan hair dryer. Jadi stikernya dipanasin gitu, sambil aku tarik pelan-pelan dan diatur supaya tertempel mengikuti bentuk mejanya. Nah, ini hasilnya. Untuk kelebihan stiker yang di bawah meja, sementara dibiarin dulu seperti itu karena aku mau pasang stiker di bagian lainnya. Jadi pemasangan di 2 bagian lainnya juga sama ya seperti tadi, tapi stikernya sudah aku potong 2. Selanjutnya, aku akan memasang stiker untuk bagian sekat-sekatnya ini. Pemotongan stikernya tinggal diikutin ukuran sekatnya aja. Pemotongan stikernya seperti ini ya, jadi dari sisi kiri langsung tanpa terpotong sampai ke sisi kanannya. Pemasangannya juga gampang ya untuk bagian ini. Nah ini untuk sekat yang terakhir, pemotongan stikernya ada beberapa potongan karena stikernya tidak cukup kalau langsung dipotong satu potongan besar seperti tadi. Walaupun disambung-sambung stikernya karena terdiri dari beberapa potongan tadi ya, namun sambungannya akan tidak terlihat. Dengan catatan, saat memotong kita lihat juga motifnya harus tidak terlalu berbeda. Contoh, sisi kiri arah serat kayunya vertikal, yang kanan juga harus vertikal ya. Nah, setelah bagian tengah dan bawah terpasang stikernya, mejanya aku balik. Karena pemotongan stiker yang bawah mau aku lebihkan sedikit. Nanti kita lihat ya maksud aku bagaimana. Sebelum dipotong, aku rapiin lagi stikernya. Nah, seperti ini maksud aku pemotongannya, jadi tidak pas di batas ketebalan mejanya. Alasannya sebenarnya karena aku takut cepat terkelupas aja kalau pas-pasan di batas mejanya. Selanjutnya, aku mengoleskan lagi lem fox di bagian bawah ini karena banyak serbuk kayunya yang terkelupas tidak menyatu lagi. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, tambahkan aja air atau lemnya lebih cair.
Nah, ini hasilnya setelah lemnya kering. Jadi permukaannya itu tampak glossy seperti the furnace atau clear coat gitu. Oke, selanjutnya aku mau pasang stiker untuk bagian atasnya ini dengan motif marble. Stikernya dipotong dengan ukuran yang sama dengan bagian bawah. Bedanya yang ini tidak dipotong 4 bagian lagi. Proses penempelannya sama aja ya. Aku selalu mulai dari tengah supaya lebih pas. Untuk pinggirnya sama juga seperti tadi, menggunakan hair dryer untuk memanaskan stikernya agar lebih fleksibel untuk dibentuk mengikuti bentuk mejanya. Untuk bagian atas ini, kelebihan stiker aku potong pas di batas mejanya karena pengen coba aja dan ngebuktiin tutorial dari kertas sifnya. Nah, ini aku amplas pinggirnya supaya stikernya lebih menyatu dengan mejanya, sehingga lebih kuat, tidak mudah terkelupas. Begitu tutorialnya saudara-saudara. Tara, ini dia hasil akhirnya. Lumayan ya, jadi seperti baru kembali. Nah, ini perbandingan yang lama dan yang baru. Oke, sekian video ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, support aku ya dengan like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian selalu terinformasikan video terbaru aku selanjutnya. Terima kasih.